Pemirsa, sebagian penduduk Kiev, ibu kota Ukraina, berlindung di parkir bawah tanah untuk menghindar dari serangan Rusia. Penduduk di wilayah Dnipro bahkan sudah bersiap untuk melakukan gerakan perlawanan. Sementara itu, pemirsa, hingga kini WNI yang tersebar di beberapa kota di Ukraina dalam kondisi yang aman. Dengan semakin gencarnya serangan Rusia terhadap Ukraina, para pejabat telah mengeluarkan peringatan bagi warganya untuk mencari perlindungan dan menjauhi jendela. Sebagian warga kota Kiev akhirnya memilih lokasi parkir bawah tanah dan stasiun kereta api bawah tanah sebagai tempat perlindungan untuk tidur. Meski Rusia mengklaim serangannya hanya ditujukan pada sasaran militer, tetapi jembatan, sekolah, dan kawasan perumahan juga terkena serangan udara dan rudal. Sementara itu, warga sipil Ukraina di wilayah Dnipro sudah bersiap untuk mempertahankan negaranya dengan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk bertempur. Алюминиевые окна, алюминиевые конструкции для больших домов. Сейчас мне надо будет воевать. Уже готов. Раньше, может быть, у меня были какие-то сомнения, но теперь я готов точно. Это война. Di sisi lain, KBRI di Kiev memastikan 153 WNI yang tersebar di sejumlah wilayah di Ukraina dalam kondisi selamat dan aman. Termasuk mereka yang berada di wilayah Kharkiv dan Odessa yang kini menjadi medan pertempuran. Upaya kita untuk melakukan ekstraksi warga negara kita dari wilayah Ukraina itu menuju ke Polandia, dan saat ini wilayah Polandia masih terbuka. Dalam hal ini kami mendapat informasi dari otoritas Polandia yang disampaikan kepada kedutaan asing, termasuk kepada KBRI kita yang ada di Warsawa, bahwa Polandia membuka pintu perbatasan untuk para pengungsi, dan kemudian bisa diizinkan masuk untuk tinggal selama 15 hari di sana. Meski situasi di kota Kiev makin memanas, hingga saat ini belum ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk menonaktifkan KBRI di Kiev. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebuah sarang tawon yang menempel di dahan pohon setinggi 10 meter di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dimusnahkan dengan cara dibakar. Tetapi tawon jenis Vespa tersebut mengamuk dan menyengat petugas pemadam kebakaran yang sedang mengevakuasinya. Petugas pemadam kebakaran berupaya memusnahkan sarang tawon jenis Vespa yang tergantung di pohon sukun milik warga di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sarang tawon ini diperkirakan sudah berumur 3 bulan. Andi bermaksud menebangnya, tetapi karena khawatir akan sengatannya, Andi pun meminta bantuan pemadam kebakaran untuk memusnahkan sarang tawon. Berencana mau tebang ini pohon, lantas si penebang melihat ada sarang tawon, makanya dia tidak jadi menebang dan dia menyarankan untuk dimusnahkan dulu. Karena sarang berada di ketinggian 10 meter, petugas menggunakan 2 batang bambu untuk membakar sarang tawon. Tetapi hujan yang deras cukup menyulitkan upaya ini. Setelah 15 menit proses pembakaran, petugas membersihkan sisa-sisa sarang yang terjatuh di bawah pohon. Ternyata masih ada sebagian tawon yang masih hidup dan kemudian menyengat petugas. Untuk mengantisipasi pembengkakan, bekas sengatan diolesi dengan lumpur. Kita bersihkan tadi kan? Kita evakuasi di atas pohon, ya kurang lebih ketinggian ada 10 meter. Kita pakai bambu naik, terus kita bakar. Ya, membahayakan karena dia berbisa tinggi. Dia bisa membunuh kalau dia menusuk di daerah vital. Tawon jenis Vespa termasuk hewan berbahaya. Karenanya warga diminta untuk melapor ke petugas damkar jika menemukan sarangnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor orang utan berukuran dewasa masuk ke perkebunan kelapa sawit di perbatasan Desa Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Tim Animal Rescue BKSDA Pangkalan Bun berusaha mengevakuasinya. Orang utan jantan dengan berat sekitar 83 kg ini dilumpuhkan dengan tembakan bius oleh petugas BKSDA Kalteng Pangkalan Bun di sebuah perkebunan kelapa sawit.
Diduga orang utan berumur sekitar 25 tahun ini tersesat hingga masuk ke perkebunan kelapa sawit, Desa Bedaun, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Upaya melumpuhkan orang utan dilakukan dengan cermat. Setelah dicek kesehatannya, primata ini dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa menuju Taman Nasional Tanjung Puting melalui jalur sungai dengan menggunakan speedboat. Orang hutan yang masuk ke pemukiman ataupun perkebunan, sumber pakan dari orang hutan tersebut sudah mulai menipis ya, sudah mulai habis, Mas. Kemudian juga disebabkan karena tingginya alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Setiba di Taman Nasional Tanjung Puting, orang utan ini pun langsung dilepas menuju habitatnya. Ini bukan pertama kali orang utan nyasar. Umumnya karena habitatnya terganggu manusia dan juga karena kelaparan hingga menuju permukiman warga. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai sudah siang hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Dan mari kita jaga diri pemirsa dan mengingatkan selalu patuh pada protokol kesehatan, pakai masker dan juga jaga jarak. Ya, betul sekali Pram, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Loviana Dian dan rekan saya Pram Sunjaya pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.